Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita dari bangun pagi tadi sampai nanti kita ditidurkan kembali menjadikan aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Seperti biasa ba'da zuhur, kalau seperti biasa hari Selasa karena Ustadz berhalangan jadi kita mundurkan di hari Rabu. Alhamdulillah Ustadz hadir. Untuk kali ini temanya yaitu tentang syarah hadis Jibril. Itu sebenarnya sudah kita bahas, itu yang tentang Islam, iman dan ihsan. Nanti mungkin lebih jelasnya dari Ustadz akan menjabarkannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, juga nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya melaksanakan salah satu perintahnya yaitu salat zuhur berjamaah. Dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu pun ba'da zuhur ya, insyaallah nggak lama insyaallah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan ba'da zuhur ini insyaallah materi yang akan kita pelajari adalah seperti yang disampaikan syarah hadis Jibril. Apa disebut dengan hadis Jibril? Ya, tidak hadis nabawi ya, karena melalui perantaran malaikat Jibril ya muncul atau keluarlah hadis ini. Hadis yang memang cukup panjang, cuma insyaallah kita akan singkat mengambil poin-poin penting dari hadis tersebut. Jadi ceritanya sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Dia berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saat kami sedang duduk-duduk ya di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul membersamai para sahabat radhiyallahu anhum. Dan hadis ini juga menurut sebagian ulama bahwa bergaul atau bermasyarakat itu lebih baik daripada menyendiri. Terkadang ada orang yang mungkin saat bermasyarakat dia mendapatkan kritikan, gangguan, kemudian nggak sabaran, kemudian mengasingkan diri, nggak mau lagi bermasyarakat. Sepertinya sikap seperti ini keliru. Yang tepat adalah sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum khair min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum." Orang mukmin yang mau bergaul dengan orang lain dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak sabar terhadap gangguan mereka.
Ya, yang namanya bermasyarakat tentu terkadang kita dapati sedikit persinggungan, tapi harus sabar. Karena dengan tetap membersamai mereka, sedikitnya kita bisa mengarahkan, memberikan masukan, menyampaikan ide-ide dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, dan berjamaah, dan itu lebih Allah Azza wa Jalla cintai. Nah, itu makanya Nabi SAW bergaul dengan bermasyarakat. Para sahabat duduk bersama Rasulullah SAW. Ya. Cuma tentunya kita dalam bergaul tidak juga berlebihan sampai menghabiskan waktu-waktu kita. Terkadang ada sebagian orang yang sudah siangnya kerja, malamnya nongkrong, ya, nongkrong di jalan atau di dekat-dekat rumahnya. Memang bergaul penting juga dengan tetangga, ngumpul bareng. Cuma terkadang kelewatan sampai lewat tengah malam, sampai larut malam. Akhirnya hak istri, hak anak terbengkalai. Padahal kan istri, anak juga perlu mendapatkan perhatian. Seperlunya saja. Setelah kebutuhan kita bermasyarakat terpenuhi, ya sudah. Jangan sampai larut malam sehingga istri dan anak kurang mendapatkan perhatian. Nah itu. Nah Rasulullah SAW ketika bermasyarakat bergaul seperlunya. Ketika sedang duduk bersama para sahabat, istala alaina rajulun, tiba-tiba muncul ke hadapan kami seorang syadidu bayadit thiyab, yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawadi sya'ar, yang rambutnya sangat hitam, tersisir rapih gitu ya. La yura alaihi atarus safar, tidak tampak bekas perjalanan jauh. Kalau orang dari perjalanan jauh kan bajunya lecek, kemudian berdebu, kemudian apalagi Pak? Keringetan, dekil dan sebagainya lah. Nah ini nggak kelihatan, kayaknya rapi, bersih, rambutnya tersisir, nggak berdebu juga pakaiannya, nggak kusut rambutnya, ya. Tapi anehnya wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Kayak orang dekat, cuma nggak ada yang kenal. Nah itu. Ini yang makanya para sahabat ya penasaran siapa ini gitu ya. Fajarasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak pelajarannya tentang dekatnya, istilahnya penuntut ilmu dengan para ulama supaya lebih jelas mendapatkan pelajaran. Dia pun mendekat. Kemudian apalagi fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW saking dekatnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya. Nah, duduknya rapih, masya Allah. Ya. Di sini tentang adab menuntut ilmu juga. Kemudian dia pun bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, tolong beritahukan kepadaku apa itu Islam. Ya, maka disampaikanlah al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi, menyatakan dengan lisanmu dan membenarkan dengan hatimu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau berbayar zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Maka orang itu berkata, saudara engkau benar. Para sahabat yang di dekat beliau merasa aneh. Fa'ajibna lahu, kami pun keheranan. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Ya, ini para sahabat merasa aneh, ya. Merasa aneh dalam arti ya, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan, seakan-akan orang ini sebenarnya sudah tahu. Ya, sudah tahu jawabannya. Lalu apa faedah dari dia bertanya? Ternyata sebagian ulama menerangkan bahwa ya terkadang penyampaian ilmu itu tidak mesti secara langsung, tapi boleh juga dengan adanya diskusi, ya, tanya jawab. Bahkan terkadang tanya jawab itu lebih mengena dan lebih meluas pembahasannya. Ya, makanya kan dalam pendidikan itu kalau kita lihat bentuk pengajaran itu banyak, bisa dengan tanya
diskusi, kemudian juga penyampaian teori. Ada yang dari satu sisi, kayak mungkin ceramah kan dari satu, enaknya kan interaktif, ada gitu ya. Nah ini dengan adanya tanya jawab adanya interaktif gitu. Dari sini juga kita mengetahui bahwa, dan kalau kita lihat Al-Quran memuat berbagai macam metode pendidikan. Terkadang metode tanya jawab. Misalnya surah apa? Ayat berapa? Dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Qul, katakan fihi ma ithmun kabir wa manafi'un linnas. Katakan pada keduanya memang keduanya ada dosa yang besar, memang ada manfaatnya, tetapi dosa dan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu kan tanya jawab. Terkadang Al-Quran juga memuat metode perumpamaan. Contoh firman Allah Ta'ala, matalul ladina takhadu min dunillahi awliya kamatalil ankabut takhadat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Perumpamaan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya itu seperti sarang laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Kita lihat laba-laba sarangnya atau rumahnya paling lemah tidak, paling mudah dirombak ya, diacak-acak. Kemudian keadaan yang berada di bawah sarang itu tidak terlindungi dari panas, tidak terlindungi dari hujan. Nah seperti inilah perumpamaan orang yang mengambil selain Allah pelindung, tidak bisa memberikan perlindungan kepadanya, sebagaimana rumah laba-laba tidak bisa melindungi isi dalamnya dari panas, dari hujan, dan paling mudah diobrak-abrik. Ini contoh perumpamaan. Terkadang juga Al-Quran memuat metode kisah, ya. Paling banyak bahkan kisah disebutkan dalam Al-Quran ya. Ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Hud, ada kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Soleh, dan seterusnya. Ada kisah orang-orang terdahulu, kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain, kisah Ashabul Ukhdud, dan seterusnya. Karena memang kita misalnya ketika mengajar saja, ya kadang-kadang kita yang merasakan mungkin mengajar anak SD misalnya, ketika kita menyampaikan terus teori, mereka kadang-kadang merasa bosan. Pak, kali-kali cerita. Nah, emang sifat manusia senang dengan cerita, maka kita bisa mengikuti Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW memuat beragam dan berbagai macam bentuk pendidikan. Dan bahwa kitab pendidikan terbaik ya Al-Quran dan hadis Nabi SAW, karena menggunakan berbagai macam metode pendidikan. Ada metode kisah-kisah, ada metode perumpamaan, ada metode tanya jawab, ada. Nah hadis Nabi SAW yang tadi kita barusan baca itu singkatnya, ini memuat metode tanya jawab, ya tanya jawab. Orang ini yang tidak lain malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apa itu Islam? Maka disampaikan Islam itu bersaksi menyatakan dengan lisan dan membenarkan dengan hati bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini merupakan ibarat bangunan pondasinya. Baru setelah ini, ya, setelah kita siapkan pondasinya, kita siapkan tiang-tiangnya. Itulah diantaranya sholat, ada zakat, ya. Dan sholat merupakan pembuktian dari kita menyatakan bahwa Allah yang berhak kita sembah, dibuktikan dengan sholat, ya. Dan pembuktian bahwa kan kita tahu tujuan kita diciptakan di dunia untuk apa Pak? Beribadah, dan itu ditunjukkan dengan sholat. Kalau sudah sholat lagi nggak, sama aja kita nggak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan kita diciptakan di dunia ada dua. Pertama, hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, mengisi hidup di dunia dengan beribadah, minimal yang Allah wajibkan. Itu saja. Ya. Nah ini itu ditunjukkan dengan hanya menyembah kepada Allah dan mengisi minimal diantaranya dengan sholat, gitu ya. Nah setelah dengan sholat itulah hubungan kita dengan Allah menjadi baik, gitu. Nah tinggallah hubungan kita dengan siapa? Dengan orang lain. Maka ada yang namanya watu'tiyaz zakah.
menunaikan zakat. Dimana dengan zakat maka hubungan kita dengan orang lain menjadi baik. Siapa yang nggak senang diberi, pasti senang. Maka yang sebelumnya dia nggak suka sama kita, hasad sama kita, nggak suka sama kita, kalau kita memberi kepadanya, memberikan hadiah, zakat, insya Allah akan menjadi baik hubungan kita dengan mereka. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama yang baik dengan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Boleh jadi yang sebelumnya antara engkau dengan dia ada permusuhan bisa berubah menjadi teman akrab ketika kita memberi, ketika kita kasih hadiah, ketika kita menyapanya, berinya salam dan sebagainya. Nah, setelah hubungan kita dengan manusia jadi baik, yaitu dengan bayar zakat, hubungan kita dengan Allah baik dengan sholat, maka ada yang namanya puasa. Yang hikmahnya apa? Banyak sekali hikmah puasa. Di antaranya melatih kita sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi dan juga sabar dalam menahan hawa nafsu. Yang nafsu ini kata Allah, wa inna nafsa la'ammaratun bisu, biasa mendorong pemiliknya untuk melakukan keburukan. Maka di puasa kita ditahan, sebagaimana kita nahan diri dari makan, dari minum, dari syahwat. Nah, maka ketika seseorang sudah terbiasa terlatih nahan nafsu dan juga mampu mengalahkan puasa yang berat selama sebulan penuh, ya, melaksanakan perintah Allah, tidak makan, tidak minum berjam-jam, maka nantinya ketika ada perintah Allah yang lain jadi terbiasa dan juga mampu mengendalikan diri. Di antara penyebab orang jatuh ke dalam maksiat adalah tidak punya pengendalian diri, mudah memperturutkan hawa nafsu. Maka di puasa itulah kita dilatih. Nah, setelah seorang sudah terlatih melaksanakan perintah Allah, terbiasa menjauhi larangan Allah, maka layaklah dia mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah naik haji, diundang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah dia akan mendapatkan pelayanan. Dia mendapatkan berbagai macam kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pelayanan dari manusia. Allah takdirkan siapa yang mengurus rumahnya untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Nah inilah hikmah haji. Di sana pun dia akan bertemu, saling mengenal dengan saudaranya dan saling gotong royong, berta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa. Dan yang tidak kalah penting adalah di sanalah dia akan mengetahui bahwa tidak ada yang membedakan satu dengan yang lain, karena semuanya sama. Ya, antar raja dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, nggak ada perbedaan. Yang membedakan dan yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling takwa. Nah, itu di antara hikmah haji. Nah, maka kemudian malaikat Jibril yang tidak lain malaikat Jibril mengatakan, "Shadaq, engkau benar." Ya. Nah, kemudian orang ini bertanya lagi kepada Nabi SAW, "Fa akhbirni 'anil iman." Tolong beritahukan kepadaku apa itu iman. Ya. Maka Nabi SAW menjawab dengan menerangkan rukunnya, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi dan rasul, hari akhir, dan beriman kepada qadar. Ya. Ini disebut dengan apa? Rukun iman, Pak. Ya. Rukun iman yang maksudnya adalah, kenapa disebut rukun? Kalau salah satunya tidak diimani, maka tidak sah keimanan. Sama seperti sholat, ada takbiratul ihram, ada baca al-fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada salam. Ini rukun yang kalau ditinggalkan mengakibatkan sholat tidak sah. Demikian pula ketika ada rukun iman, maka semuanya wajib diimani. Kalau salah satunya tidak diimani, menjadikan tidak sah. Contoh misalnya, saya beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, cuma saya tidak beriman kepada hari akhir. Sah nggak keimanan? Tidak sah. Ya. Nah seperti itu. Kelebihannya kita dalam beriman, contoh dalam beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, semua kita imani. Ya, la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Tidak ada yang salah satunya kita ingkari. Di tengah, misalnya orang-orang Yahudi hanya sampai beriman kepada Nabi Musa dan kitab Taurat.
Katanya mereka seperti itu. Padahal beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada kitab Taurat menghendaki beriman kepada Nabi dan Rasul yang datang setelahnya, kitab yang datang setelahnya. Mereka nggak beriman kepada Nabi Isa. Kemudian ada lagi orang Nasrani yang mereka hanya beriman sampai kepada Nabi Isa dan kitab Injil, ya, dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebenarnya padahal Nabi Isa dan kitab Injil menyuruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita ya diperintahkan beriman kepada semua nabi, semua kitab. Pertanyaan, bagus mana Pak? Antara beriman kepada semua nabi, semua rasul dengan yang hanya beriman kepada sebagian nabi, sebagian rasul, ya, atau beriman kepada semua kitab dengan yang hanya beriman kepada sebagian kitab. Bagus mana? Bagus beriman kepada semuanya. Ya, bagus beriman kepada semua nabi, semua rasul, semua kitab, apalagi seruan dan ajakan para nabi sama intinya. Ya. Inti ajakan mereka adalah mengajak manusia menyembahnya kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah oleh kalian Allah saja dan jauhilah taghut. Maka yang benar adalah beriman kepada semua nabi dan semua rasul daripada yang hanya beriman kepada sebagian nabi, sebagian rasul. Maka kalau kita perhatikan jelas, ya inilah yang benar. Ya. Apalagi ajakan para nabi dan para rasul sama, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya hanya beriman kepada sebagian nabi, sebagian rasul? Jawabnya sama aja, ingkar kepada semua rasul. Makanya kata Allah, kadzabat qaum Nuhin mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada kaum Nuh cuma seorang saja, ya, Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kenapa mereka dianggap mendustakan para rasul? Karena mendustakan seorang rasul sama saja ingkar kepada semua rasul. Maka orang Nasrani yang katanya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sama aja ingkar kepada Nabi Isa. Orang Yahudi yang katanya beriman kepada Nabi Musa sama aja ingkar kepada Nabi Musa. Ya, karena mereka ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu untuk dikatakan sah keimanan harusnya semua diimani, semua nabi diimani, semua rasul diimani, semua kitab diimani, dan itu tentu lebih benar daripada yang hanya beriman kepada sebagian. Ya. Dan dari sini juga kita ketahui bahwa para nabi semua ajakannya sama, menyembah hanya kepada Allah. Nggak ada ceritanya Nabi Isa misalnya nyuruh umatnya menyembah dirinya. Bahkan masih tertera dalam kitab Injil bahwa Nabi Isa menyeru umatnya menyembah Allah. Ya, banyak disebutkan dalam beberapa ayat di Injil. Dibenarkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan seruan Nabi Isa. Nabi Isa berkata, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratal mustaqim." Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan sembahlah Dia saja. Inilah jalan yang lurus. Nabi Isa alaihissalam. Maka kalau seandainya Nabi Isa ada di tengah-tengah kita, melihat umatnya yang kata yang pengikutnya menyembah dirinya, dia akan marah. Karena para nabi anti dengan syirik. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika melihat kaumnya menyembah patung anak sapi, beliau marah. Beliau ambil patung anak sapi, beliau bakar dan beliau lempar ke laut. Saking antinya para nabi, para rasul dengan syirik. Nah, yang terakhir adalah orang ini kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Fa'akhbirni anil ihsan." Sampaikan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW bersabda, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ya. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Jika engkau tidak merasakan begitu, ketahuilah bahwa Dia melihatmu. Maksudnya adalah kalau Islam tadi adalah amaliyah, ajaran Islam yang tampak. Syahadat kelihatan, sholat kelihatan, zakat kelihatan, ya, puasa haji yang tak kelihatan. Nah, di sana ada amal yang tidak tampak setelah Islam, yaitu iman yang terkait dengan batin atau keyakinan. Nah, setelah iman, naiklah seseorang ke derajat yang tinggi lagi di atasnya, yaitu ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Yaitu ketika dia dalam beribadah seakan-akan melihat Allah. Maksudnya adalah
karena rasa cintanya kepada Allah, rindunya kepada Allah membuatnya seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala.